warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanisa Ladewan, Sarjana Pendidikan Program Studi Bimbingan dan Konseling, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 tahun 2023 Universitas Negeri Makassar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari masuk, silakan duduk ya. Bagaimana kabarmu hari ini, Nak? Baik, Bu. Alhamdulillah baik. Nah, jadi Ibu bertanya ini, sebenarnya Nak Vira ada apa ya bisa kemari sama Ibu? Ada sesuatu kah yang ingin Nak Vira sampaikan, atau ada hal-hal yang mengganjal dalam hati Nak Vira? Ibu, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan tentang saya. Seperti itu ya. Oke, nah jadi sebelum kita lanjut ke situ, tentunya kita berdoa dulu ya, biar layanan ini bisa berjalan dengan lancar. Mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi sebenarnya di dalam kelas Nak Vera ini ada sesuatu hal apa yang sebenarnya mengganjal dalam dirinya Nak Vera. Apakah Nak dari jauh mengenai Nak Vera ini, di mana guru-guru yang ada di sekolah ini selalu melihat keadaan Nak Vera itu yang sebenarnya kurang percaya diri antara Nak Vera bergaul dengan teman yang lain. Betul begitu, Nak? Betul, Bu. Nah, jadi Nak tidak usah takut ya. Nah, jadi sebelum kita lanjut, sebaiknya Nak Vera minum dulu biar lega lehernya Nak Vera untuk menjawab sebentar apa yang Ibu akan tanyakan. Minum dulu ya, Nak ya. Nah, bagaimana? Lega lehernya? Iya, Bu. Alhamdulillah. Nah, jadi jangan takut ya apa yang Ibu tanyakan. Sebenarnya Nak Vera itu tidak perlu takut. Semua ini yang dilakukan untuk kebaikannya Nak Vera. Nah, jadi hari ini kita mengadakan layanan yang mana Ibu hanya bisa menyampaikan suatu tujuan di mana kita melakukan layanan ini dengan judul bahwa Nak Vera kurang percaya diri. Jadi layanan yang Ibu angkat ini yaitu kurangnya percaya diri. Jadi tentunya Nak Vera sudah tahu ya yang mana, karena Nak Vera kurang bergaul dengan teman. Nak Vera tidak punya teman, bahkan temannya Nak Vera itu hanya sedikit. Itu disebabkan karena Nak Vera itu kurang percaya diri. Ya. Nah, jadi yang sebenarnya Nak Vera itu tidak perlu lagi takut sama orang ya. Nak Vera itu harus harus bisa mengembangkan pergaulannya Nak Vera. Nah, jadi sekarang Ibu tanya, Nak Vera ini paham mengenai layanan yang sedang Ibu berikan ini? Paham ya? Iya, Bu. Nah, jadi karena Nak Vera paham sesuai memang dengan yang sudah Nak Vera rasakan, nah tentunya sekarang Ibu memberikan dulu mengenai surat persetujuan ya. Nah, sekarang Ibu minta Nak Vera mengisi dulu surat persetujuan mengikuti konseling individual. Jadi di sini lihat ya, lihat baik-baik ya.
Nak Vera menulis nama sesuai dengan Nak Vera ya, nama Nak Vera yang lengkap. Kemudian kelasnya Nak Vera, jenis kelamin, nomor HP. Silahkan diisi dulu ya. Gimana, sudah? Udah, Bu. Coba Ibu lihat. Nah, sekarang hari ini adalah hari pertama kita mengadakan layanan dengan membahas tentang kurangnya percaya diri. Nah, jadi dengan adanya layanan ini, Ibu mengangkat dengan suatu tema kurangnya percaya diri dengan menggunakan teknik yaitu assertive training. Nah, jadi Ibu jelaskan mengenai assertive training ya, biar Nak Vera tahu, dan Ibu minta sesuai dengan assertive training yang akan Ibu jelaskan, Nak Vera harus bisa menyampaikan atau mengungkapkan apa sebenarnya hal-hal yang bisa membuat Nak Vera itu tidak bisa bergaul dengan temannya. Nah, jadi assertive training itu adalah mempraktikkan segala perilaku yang dirasakan. Nah, jadi dengan tema ini Nak Vera itu bisa mempraktikkan hal-hal yang sebenarnya apa yang mengganjal dalam diri Nak Vera ya. Jadi Nak Vera itu tidak perlu takut ya, kemudian tidak perlu malu karena Nak Vera marah ya. Iya, Bu. Saya marah. Tapi saya marah itu cuma di dalam hati. Dan biasanya saya menangis di dalam kelas. Jadi hanya 2 orang teman ini yang bisa menghibur saya. Jadi hanya 2 orang temanmu ya yang bisa berteman dengan kamu. Iya, Yang Bu. lainnya itu hanya selalu membuat kamu bisa menangis di dalam kelas. Iya, Bu. Aduh, kasihan juga ya. Nah, jadi nanti Ibu akan panggil teman-temanmu yang lainnya. Yang sebenarnya di dalam kelas itu tidak ada yang namanya saling memilih teman ya. Yang namanya di dalam kelas itu semuanya bersaudara. Semuanya itu anaknya ibu dan bapak guru yang ada di sekolah ini. Nah, jadi sekarang kita belajar membedakan perilaku yang sudah asertif dengan perilaku yang belum asertif ya. Nah, mungkin kemarin karena Nak Vera belum curhat dengan ibu, tentunya Nak Vera belum bisa mengetahui. Nah, kalaupun Nak Vera ada pikiran seperti itu, panggillah Nak Vera punya teman yang 2 orang ini ya, untuk bisa menemani Nak Vera di saat Nak Vera itu diundang atau dipanggil oleh teman, supaya Nak Vera itu belajar untuk tidak bisa lagi takut kepada siapa
Nah, kalau misalkan di dalam kelas ada guru, bolehlah nak Vira itu takut sedikit sama ibu guru atau bapak guru ya, karena rasa takut itu ya, karena kita belajar itu selalu berusaha untuk bisa tahu apa yang sebenarnya belum bisa kita ketahui. Bisa begitu ya? Insya Allah ya. Rasa takut karena nak Vira itu belum bisa mempraktekkan bagaimana yang sebenarnya itu hal yang tidak patut ditakuti dengan hal yang patut ditakuti ya. Nah, semuanya ini sudah bisa nak Vira bedakan, bisa kan? Ya Bu. Nah, oke. Nah, jadi sekarang ibu tanya, bagaimana sebenarnya? Nah, jadi semua apa yang sebenarnya kita lakukan, beranikan diri ya. Ya. Dan kalau ada teman lain yang masih seperti itu sikapnya, datang lagi ke ibu ya, seperti ini, biar ibu bisa memberikan trik yang bagaimana lagi untuk bisa nak Vira menghadapi orang-orang teman-teman yang seperti itu. Bisa ya? Ya Bu. Nah, jadi itu sudah sesuai ataukah masih ada juga hal-hal yang mengganjal dalam dirinya nak Vira sehingga percaya dirinya nak Vira itu masih kurang ya. Jadi ibu selalu memberikan waktu kepada nak Vira untuk datang ke ruangannya ibu selaku curhat atau memberikan suatu hal-hal yang sebenarnya mengganjal dalam diri nak Vira. Ibu siap melayani nak Vira. Yang penting nak Vira jangan putus-putus berusaha ya. Ya. Kalaupun masih belum bisa, silahkan kapan saja nak Vira datang, ibu selalu siap melayani nak Vira. Bisa kan? Ya. Nah, jadi untuk bisa ibu mengetahui bagaimana nak Vira yang sebenarnya hari ini mengikuti dengan baik atau bagaimana, ibu memberikan tugas dulu ya, biar nak Vira itu lebih paham lagi dalam mengikuti layanan ibu. Nah, di sini ada, silakan nak Vira isi sesuai dengan nak Vira punya kata hati. Tulis di sini ya. Silakan ditulis. Ini ya. Sesuai dengan apa yang sudah nak Vira dapatkan hari ini.
Nah, di situ Nafira bilang sangat penting karena layanan ini bisa dijadikan motivasi untuk merubah sikap. Nah, iya. Nah, setiap alasannya ibu, tentunya Nafira selalu ingat, oh, tadi saat saya melakukan layanan dengan ibu katanya begini. Kalau dengan teman tidak perlu ada rasa begini. Harus diikuti. Setiap layanan itu ada motivasi tersendiri bagi orang yang mengikutinya. Contohnya seperti Nafira. Ibu memberikan layanan dengan judul percaya diri sesuai memang dengan apa yang sudah ibu lihat dalam keadaannya. Ini suatu motivasi bagi Nafira. Ya, jangan dilupa itu. Itu harus dikembangkan. Ya, Bu. Tidak nanti di kelas atau dimanapun Nafira berada, bawa perubahan untuk diri Nafira. Nah, di situ Nafira menjawab, iya, membawa perubahan. Salah satunya Nafira bisa berbicara, namanya tadi mengejek ya atau apa itu. Nah, sekarang ini Nafira sudah bisa berani berbicara dengan ibu. Mungkin Nafira di dalam kelas itu tidak mampu bicara di saat ada guru menjelaskan, tapi Nafira punya hati merasa tidak yakin ya. Nah, jadi dari layanan ini Nafira sudah bisa mencurhatkan yang mana Nafira itu takut saja ya, kemudian malu. Takut dan malu itu yang selalu ada dalam diri Nafira. Jadi harus Nafira hilangkan ya. Ya, Bu. Ya, jadi itu harus. Kalau salah, jadi harus diusahakan hilangkan takut dan malu. Nah, kemudian di bagian ketiga, bagaimana tindak lanjutmu? Guru BK sampaikan. Nah, jadi Nafira itu berusaha ya. Di sini di ruang BK ini bukan hanya Nafira yang datang untuk mencurhatkan hal-hal yang siswa rasakan. Nah, jadi insya Allah sebentar keluar dari ruangan ini. Yang tadinya Nafira masuk di sini di ruangannya ibu hanya selalu merunduk, insya Allah keluar tidak lagi merunduk, memberanikan diri, berusaha ya, harus tegar, harus kuat. Karena Nafira itu tidak hanya berdiri sendiri, ada teman yang bisa berada. Di nomor 4, apa yang kamu rasakan setelah mengikuti layanan ini? Nafira menjawab, sangat senang, sangat menyenangkan. Nah, tentunya menyenangkan. Ibu bisa mengetahui yang mana kalau di dalam kelas berarti ada teman lain yang sering marah sama atau yang sering membuat Nafira itu marah. Nah, jadi tentunya kalau sudah masuk di ruangan BK itu selalu memberikan arahan yang bisa termotivasi untuk siswa yang berkunjung ke guru BK. Seperti Nafira ini. Nah, tentunya senang ya, bisa menemukan hal-hal yang bisa membuat Nafira itu bisa melawan hal yang menakutkan Nafira. Nah, kemudian nomor 5, manfaat apa yang ingin. Nah, jadi mempraktekkan itu harus dilakukan ya, sesuai dengan perilaku yang sudah Nafira rasakan. Itu dipraktekkan dan bila perlu itu harus dihilangkan rasa takutnya itu dengan rasa malu. Nah, ya, praktekannya. Sebentar itu sudah mulai kita ancang-ancang bagaimana caranya untuk mempraktekkan apa yang sudah ibu guru BK tadi ungkapkan. Apakah saya harus bergerak melawan mereka? Jangan berkelahi. Kalau sudah berkelahi itu lebih fatal lagi buat Nafira. Yang pastinya kalau mereka mengejek, kita diam saja, kita senyum-senyum saja ya. Karena orang yang mengejek itu belum tentu dia baik. Nah, yang namanya seseorang itu sesungguhnya
itu tidak ada yang sempurna, ya. Nah, jadi kita sempurnakan diri kita sesuai dengan keyakinan. Bisa kan? Nah, jadi di assertive training ini tentunya Nafira mempraktikkan, ibu memantaunya. Ya, kalau masih ada lagi nak punya hasil praktek masih kurang, kembali lagi ke ibu. Biar ibu tambahkan lagi bagaimana caranya Nafira untuk menghadapi hal-hal yang membuat Nafira itu kurang senang atau kurang nyaman. Ya. Ya. Jadi di situ Nafira sudah mengungkapkan, sudah menjawab 5 pertanyaan dari ibu, dan insya Allah apa yang sudah Nafira jawab itu bisa Nafira kembangkan, kemudian bisa Nafira praktekkan, dan apa yang sebenarnya jadi keluhannya Nafira itu semoga bisa berubah. Harapan ibu yang begitu besar, rasa takutnya Nafira insya Allah itu berakhir di ruangan ibu, ya. Rasa malunya Nafira itu dengan teman-teman, dengan guru, itu Nafira simpan di ruangan ibu. Nanti ibu sendiri yang akan menghilangkan itu, membuang sesuai dengan caranya ibu terhadap Nafira. Jadi semuanya diselesaikan di sini. Hilangkan semua apa yang jadi keluhannya Nafira. Di saat sebentar keluar, anggaplah Nafira tidak punya beban apa-apa lagi. Ya? Ya. Insya Allah. Nah, jadi sudah mengisi ini, ibu meminta kepada Nafira, karena Nafira sudah menjawab yang mana layanan ini bisa membuat Nafira senang, dan bisa membuat Nafira termotivasi, serta bisa menganggap ini adalah suatu hal yang bisa Nafira manfaatkan sebaik-baiknya, kemudian bisa Nafira jadikan suatu patokan hidup Nafira untuk bisa berkembang lebih lanjut lagi, ya. Nah, kemudian di sini, nah jadi sekarang ini tinggal berapa menit layanan kita ini akan berakhir. Ibu memberikan lagi satu evaluasi mengenai konseling individual sesuai dengan apa yang sudah Nafira rasakan dengan ibu di ruangan ini. Ibu meminta Nafira itu mengisi dulu lembar evaluasi hasil konseling individual. Nah, di sini Nafira membaca dulu pertanyaannya, kemudian Nafira menjawab pilihan. Nafira memilih. Di sini ada SS, yaitu dengan singkatan SS dengan penjelasan sangat senang. Kemudian ada di bagian kolom S, yaitu hanya senang. Kemudian di bagian KS, kolom KS, kurang senang. Kemudian di kolom STS, sangat tidak senang. Nah, jadi Nafira memilih apakah Nafira senang dengan layanan ini sesuai dengan apa yang Nafira rasakan. Silahkan Nafira mencentang saja, tidak usah menulis apa, hanya dicentang saja. Tapi Nafira baca dulu pertanyaannya. Kalau Nafira senang, silahkan di checklist mana kolom senang. Silahkan. Nah, misalkan ibu kasih contoh ya. Kalau misalkan Nafira sudah membaca di sini, Nafira berpikir kalau senang ya checklist senang, kalau kurang senang checklist kurang senang. Hanya digaris begini saja ya. Ya. Silahkan dibaca dulu sesuai dengan apa yang ada dalam pertanyaannya, biar Nafira itu paham dengan yang ada di
dalamnya. Ayo. Sudah? Nah, tanda tangan dulu di situ. Ambil ini. Jadi sesuai dengan pertanyaan. Oke, terima kasih Mbak Fira sudah mengisi ini karena ini sesuai dengan apa yang Mbak Fira rasakan ya. Nah, jadi di saat Mbak Fira mengisi hasil evaluasi konseling individual, tentunya layanan ini atau pertemuan kita hari ini berakhir ya. Nah, jadi Ibu merasa sangat berterima kasih yang sepenuh-penuhnya, sesenang-senangnya hati Ibu ya, yang mana Nafira itu datang ke sini dengan senang hati, dengan membawakan suatu perasaan yang bagaimana. Tentunya apa yang sebenarnya kesal di sana sampai di sini semua dihilangkan ya. Nah, jadi Ibu hanya bisa mengucapkan banyak terima kasih terhadap Nafira. Insya Allah apa yang sudah Ibu berikan hari ini bisa menjadi motivasi, bisa menjadi suatu pembelajaran bagi Nafira, dan insya Allah juga bisa membuat Nafira itu bisa berubah. Nah, jadi sebelum kita mengakhiri layanan ini, tentunya kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita. Mari berdoa. Berdoa selesai. Nah, jadi sebentar kalau Nafira ke sana, hilangkan apa yang menjadi keluhan Nafira ya. Pokoknya Nafira itu harus semangat. Semangat ya? Ya Bu. Insya Allah. Nah, jadi itulah yang bisa Ibu berikan hanya layanan ini, semoga bisa bermanfaat bagi Nafira.